suatu niatin saleh ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lihat hadis yang ke-47 ya, hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Hadis yang ke-47, silakan perhatikan kitabnya, perhatikan hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhsha ma khasyitu 'ala ummati kibaru batni wa mudawamatun naumi wal kasal wa dha'ful yakin. Rawahu Daruqutni an Jabir. Akhsha, aku takut. Akhsha, aku takut. Ada di dalam Al-Qur'an kayak khasyah itu ya. Innama yakhshallahu min ibadihi. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya manusia yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama, para ahlul ilmi. Di sini katakan akhsha, aku takut, kata Rasulullah SAW. Ma khasyitu, lebih aku takuti. Aku takut dan ada yang lebih aku takuti. Gitu. Ala ummati, atas umatku, kata Rasulullah SAW. Aku takut umatku jika melakukan perbuatan ini. Bahkan aku lebih takut lagi kepada umatku jika mereka melakukan perbuatan ini. Yang pertama, kibaru batni, perut yang buncit. Aduh, saya buncit ya. Kibaru batni, perut yang besar, perut yang buncit. Yang pertama ya, Rasul SAW takut kepada orang yang memiliki perut buncit. Ya, perut buncit itu bukan berarti banyak makan ya. Bukan berarti banyak makan, ya, banyak penyebabnya. Yang pertama, kibaru batni. Yang kedua, wa mudawamatun naumi, yang senantiasa tidur. Yang dawam tidur. Ya. Wa mudawamatun naumi, yang senantiasa tidur atau mendawamkan tidur. Jadi kalau tidur itu semaunya gitu. Tidak pakai waktu dan sebagainya. Yang ketiga, wal kasal, yaitu sifat malas. Wal kasal, sifat malas. Dan yang terakhir, wa dha'ful yakin, yaitu lemahnya keyakinan. Wa dha'ful yakin, lemahnya keyakinan. Ya. Jadi Rasulullah SAW telah memprediksi kepada para sahabatnya dan beliau menjelaskan bahwa umatnya akan terjadi 4 perkara ini dan aku takut jika terjadi kepada umatku yang 4 ini. Ya. Apa yang Nabi SAW takutkan kepada umatnya? Pertama adalah kibarul batni. Seorang muslim mereka memiliki perut yang buncit. Nah, maksudnya perut yang buncit itu apa? Perut yang buncit itu artinya malas untuk bekerja, malas untuk berolahraga, malas untuk bergerak ya, karena dia malas bekerja, malas bergerak, malas untuk beraktivitas, akhirnya menyebabkan perutnya itu buncit. Nah, perutnya itu gede gitu. Ya, bukan gede karena hamil ya, beda lagi. Jadi perutnya karena gede, karena malas tadi. Karena kan kalau kita sering olahraga, sering bergerak, sering melakukan aktivitas, makanan yang kita makan kan akan terserap kemudian menjadi sebuah tenaga. Tapi kalau habis makan langsung tidur, gitu ya. Habis makan langsung tidak melakukan aktivitas. Nabi SAW takutkan jika umatnya itu atau hamba-hambanya itu memiliki perut yang buncit. Kenapa? Karena tidak mau bergerak, tidak mau bekerja, atau tidak mau olahraga. Yang kedua yang ditakutkan oleh Nabi ada wa mudawamatun naumi, yang senantiasa tidur. Ya. Senantiasa tidur itu artinya tidur mulu gitu. Ya, tidur mulu. Insya Allah tahun depan enggak ya? Enggak, insya Allah, karena saking gak tidurnya main ML malam gitu. Bukan di sini, bukan ya. Bukan. Di kos-kosan, kalau di sini insya Allah soleh.
Soal sih soleh-soleh tuh insyaallah ya. Nah, jadi Nabi SAW mengatakan bahwa mudawamatun naumi senantiasa tidur, ya. Karena selalu tidur, akhirnya ya waktunya belajar, waktunya kuliah, waktunya apa namanya beraktivitas, dia malah tidur. Ya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, Imam Al-Ghazali mengatakan waktu itu dibagi kepada 4 tempat. Ya. Seperempat waktu itu harus digunakan untuk belajar, seperempat waktu itu harus digunakan untuk ibadah, seperempat waktu itu digunakan untuk tidur, dan seperempat waktu itu digunakan untuk beraktivitas. Jadi seperempat nih digunakan untuk ibadah, ya kita melakukan ibadah misalkan ya selain sholat, rutinitas kita ya termasuk kita belajar, termasuk kita baca Quran, termasuk kita mengaji dan lain sebagainya. Seperempat digunakan untuk beribadah, seperempat lagi digunakan untuk apa tadi? Seperempat lagi digunakan untuk beraktivitas terakhir ya. Seperempat lagi digunakan untuk misalkan kita apa namanya tidur. Jadi waktu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Nah, dari 24 jam itu tidak boleh atau jangan sampai kurang dari 6 jam itu kita harus istirahat. Jadi kalau malam itu jangan sampai waktu digunakan hanya 2 jam untuk istirahat tidur, setelah itu beraktivitas kembali, itu pun tidak bagus. Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, senantiasa seorang muslim itu dia ketika tidur kurang atau jangan sampai lebih dari 6 jam. Maksimalnya adalah 8 jam. Jadi kalau kita misalkan tidur jam 9, berarti jam berapa bangun? 8 jam. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 waktu subuh. Atau misalkan waktu maksimalnya adalah 8 jam. Waktu minimalnya adalah 6 jam. Misalkan dia bangun tidur jam 9, 10, 11, 12, 3, 1, 2, 3, ya berarti jam 3 sudah bangun untuk melaksanakan sholat malam, sholat qiyamul lail dan lain sebagainya. Jadi waktu istirahat itu harus pasti, dan waktu kita beraktivitas pun harus pasti, waktu kita ibadah pun harus pasti. Kenapa? Kalau digunakan hanya untuk ibadah, Nabi pun kan melarangnya. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya ini ingin seperti engkau. Setiap hari saya berpuasa tanpa tidak pernah batal puasa saya. Ada juga seorang sahabat yang mengatakan, wahai Nabi, saya ingin selalu beribadah, tidak pernah berhenti dari sholat terus setiap hari. Ada juga sahabat Nabi yang ketiga mengatakan, wahai Nabi, saya ini tidak mau kawin. Karena kalau kawin saya harus ngurus istri, ngurus anak, dan lain sebagainya. Jadi saya ingin bertabatul, artinya ingin sendiri. Nabi mengatakan bahwa mereka itu semuanya adalah orang-orang yang terlaknat. Jadi melakukan aktivitas itu harus seperti misalkan kita digunakan untuk ibadah tadi, digunakan untuk belajar, digunakan untuk tidur, juga digunakan untuk beraktivitas. Jadi ada 4 waktu yang diberikan oleh Allah untuk 4 kegiatan ini. Pertama digunakan untuk ibadah, yang kedua digunakan untuk belajar. Ya kita di kampus belajar dari jam 7 misalkan sampai zuhur atau sampai sore ya. Anggaplah itu digunakan waktu untuk belajar. Kemudian juga digunakan untuk istirahat. Maka teman-teman ya kalau bisa sih ya dari jam 10 itu sudah istirahat, tidak ada aktivitas gitu. Jam 10 kita udah tidur, jam 10 kita udah istirahat, ya kita bangun nanti pas waktu subuh. Ya syukur-syukur sebelum subuh jam 4, jam setengah 4 atau jam 3 kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Ya, sisanya digunakan untuk beraktivitas. Aktivitas kita ya seperti olahraga atau mungkin aktivitas teman-teman ya main game dan sebagainya. Tidak 24 jam main game terus gitu. Mentang-mentang libur di rumah ya, tidak ada aktivitas lain. Istilahnya itu apa? Mager ya. Di rumah mager main game saya gitu. Dari pagi sampai sore atau dari pagi sampai pagi lagi. Jangan ya. Nabi mengatakan itulah umat yang aku takuti. Apa itu? Wa mudawamatun naum. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW yang aku takuti adalah wal kasal. Apa itu kasal? Sifat malas. Itu tadi mager itu sifat malas gitu. Saya nggak tahu orang yang suka main ML dari pagi sampai siang sampai sore itu termasuk malas atau bukan ya? Kalau main game itu kerja atau bukan? Profesi ya, kerja otak gitu ya. Jadi nggak malas.
Ya, dari pagi sampai pagi main game bisa gitu. Saya lagi kerja apa kerjanya main game gitu kan. Jadi yang sebut dengan malas itu mungkin apa namanya malas gerak gitu, malas beraktivitas, malas melakukan kegiatan yang sifatnya mungkin untuk membangun apa namanya sebagai mahasiswa ya berarti banyak membaca dan lain sebagainya. Ternyata memang ya setelah apa namanya setelah mahasiswa dan anak-anak sekolah mereka diwajibkan adanya online atau ditemukan namanya internet dan sebagainya, ternyata kecenderungan masyarakat kita di Indonesia khususnya itu apa namanya literasi terhadap membaca dan sebagainya itu semakin berkurang. Ada penelitian seperti itu ya. Kalau di Jepang literasi masyarakatnya budaya membaca itu waktu digunakan hanya untuk literasi membaca dan sebagainya. Jadi di Jepang itu bahkan di kamar mandi sampai kepada BAB sampai kepada di kendaraan umum dan sebagainya selalu membaca walaupun membaca komik dan sebagainya. Begitu juga dengan di Amerika ya budaya mereka dengan membaca itu sangat tinggi sekali. Tapi kalau di Indonesia bukan budaya membaca yang sangat rajin tetapi budaya di depan HP gitu ya. Tidak terasa ya ini menjadi apa namanya menjadi menjadi pelajaran buat kita bahwa memang secara umum masyarakat kita di Indonesia itu setelah ditemukan internet, setelah ditemukan apa namanya kecanggihan yang ada di dalam HP kita dan lain sebagainya itu menyebabkan kemudian sifat kasar itu kemudian apa? Saya ada sering melihat gitu ya anak-anak muda kenapa nggak main bola misalkan kemarin susah mager pak enakan di rumah aja. Jadi nggak mau main bola nggak mau main di rumah aja gitu setiap hari main game yang melakukan aktivitas lain. Ya, tapi di sini mah enggak insya Allah ya. Insya Allah enggak. Itu sifat kasal, sifat malas. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang doa itu diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika ada orang yang bertanya wahai Rasulullah ajarkan kepada saya biar saya dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan-perbuatan yang membuat saya malas. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan bacalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika min walabatid dain wa qahrir rijal. Ketika sahabat itu bertanya kepada Rasul tentang doa itu maka kemudian dia dia mengamalkan doa itu ternyata kemudian setiap hari dia pekerjaannya itu keluar dengan membawa kampak kemudian dia bekerja memotong kayu dan sebagainya dan selalu sukses gitu. Setelah dia selalu membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ham, sifat waswas, sifat tidak tenang, wal hazan dan sifat rasa sedih. Ya. Yang kedua, wa'udzubika minal azzi, wa'udzubika minal azzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat az yaitu sifat pengecut wal kasal dan sifat malas. Nah, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'udzubika minal jubni wal bukhal dan aku berlindung kepadamu wahai Allah dari sifat juban yaitu selalu tidak memiliki rasa keberanian gitu. Tidak berani kalau berbicara ya. Diskusi di kelas saya kan ngomong. So alim gitu, so soleh. Ada yang mau bertanya gila di luar nanti nanya gitu. Itu sifat juben. Ya, kita berlindung kepada Allah dari itu ya. So, kalau mahasiswa itu memang kita berbeda dari yang lain, berbeda kita dengan seangkatan dengan kita mungkin ya di kampung kita atau di sekolah kita dulu. Ya, teman-teman yang sekarang semester 1 tidak semua teman-temannya kan bisa kuliah ya. Dan kalian bisa kuliah itu termasuk salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu kita bisa kuliah dan bisa menempuh pendidikan yang lebih baik lagi gitu. Maka kesempatan kuliah ini jangan sampai disia-siakan ya. Biasanya mereka yang berhasil di dalam hidupnya adalah mereka adalah aktivis kampus. Siapa? Aktif kan kampus boleh ikut apa? Kegiatannya? Sampai Kang Basir ya. Sampingnya Kang Oki coba. Ya, Oki apa gimana? Ya. Habib ikut apa Habib? Enggak apa.
Kupu-kupu ya, kupu-kupu. Kuliah pola. Coba lagi, yang ini ikut aktif di kampus. Kembali Ustaz duta. Oh, duta kampus. Was. Ambil ya. Ambil. Masalahnya apa? Ikut aktivitas di kampus. LDK juga alhamdulillah. Ambil. Ini lagi ini daftar ya. Ikut HMD ya. Ya, mudah tidak mengganggu kegiatannya. Nah, ini untuk mahasiswa baru ya. Untuk mahasiswa baru jangan sampai kuliahnya itu hanya jadi kupu-kupu, kuliah pulang, tidak ada aktivitas dan sebagainya. Rugi ya. Biasanya teman-teman yang jadi dosen, teman-teman yang memang jadi anggota DPR dan sebagainya itu mereka yang aktif di kampusnya gitu. Teman-teman yang ya termasuk Pak Rektor sekali di direktur ya karena waktu kuliah dia aktif di PMII. Saya dulu waktu kuliah aktif di MM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi kalau kita kuliah harus ada punya aktivitas dan sebagainya untuk menghilangkan penyakit itu. Penyakit apa tadi? Minal jubun, biar kita tidak memiliki penyakit yang merasa takut gitu, merasa tidak berani, merasa minder dan lain sebagainya. Ya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, juga rasa pelit, tidak mau berbagi dan sebagainya. Dan yang terakhir, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit ghalabatid dain, banyaknya hutang ya. Gampang banget itu pinjam sesuatu kepada sesuatu berupa hutang ya. Pinjam apa-apa pinjam gitu. Itu salah satu di antara penyakit ya. Wa qahrir rijal, dan penyakit yaitu orang yang sering memaksa kepada kita. Yang terakhir yang ditakutkan oleh Nabi SAW adalah wadha'ful yakin, itu memiliki keyakinan yang lemah, tidak memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dha'ful yakin itu artinya orang yang senantiasa selalu punya penyakit jumen tadi itu, punya penyakit pengecut, ya itu dha'ful yakin. Jadi ketika kita berdoa kita tidak yakin bahwa doanya itu akan dikabulkan. Ketika kita sholat, kita tidak yakin kalau sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kita tidak yakin bahwa kita itu akan berhasil. Ini penyakit dha'ful yakin. Ya. Kalau kita sekarang sedang belajar, kalau kita sekarang sedang mengaji, kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, kalau kita melakukan aktivitas yang soleh, kita harus yakini bahwa itu adalah merupakan investasi kita di masa yang akan datang. Ya, itu adalah merupakan investasi kita ketika kita selesai kuliah. Mungkin sekarang teman-teman ya Kang Soleh belajar kuliah dengan kita bareng atau belajar ngaji bareng. Kang Nabil setelah lulus, Kang Soleh ikut di LDK, ternyata jadi anggota DPR di DPR PKS kan LDK biasanya. Gak ada yang tahu. Amin ya. Gak ada yang tahu semua masa depan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari sekarang kita sudah mencoba untuk memperbanyak amal-amal soleh untuk masa depan kita yang lebih bagus. Saya ada mahasiswa dulu, mungkin teman-teman kenal Sekretaris Jenderal Partai PSI, Julian, Partai PSI, Partai Sosialis Indonesia. Saya laki-laki itu, dulu dia mahasiswa saya waktu kuliah di UMJ gitu. Jurusan perbankan saya kaget, ternyata gelarnya PSB gitu. Kalau kuliah dia sering saya marahin maksudnya gitu, mobil sering saya lempar. Ternyata sekarang menjadi sekretaris jenderal Partai PSI gitu. Saya kaget juga ya, ada juga ternyata gitu. Ada juga mahasiswa saya di anggota DPRD di PKS di Tangerang Selatan, si Mala namanya, Malahati. Saya lihat si Mala masuk ternyata gitu, lihat di Facebooknya gitu. Waktu kuliah dulu orang ADK masalahnya. Waktu kuliah dulu biasa aja gitu. Tapi mungkin karena masa depan kita tidak ada yang tahu ya. Kalau Fakih ibunya pernah cerita ke saya pengennya jadi dosen ya. Mudah-mudahan aku jadi dosen Pak. Amin, mudah-mudahan ya. Tidak ada yang tahu kita tentang urusan masa depan. Yang jelas ketika kita muda sekarang kita banyak menanam, kita banyak beramal soleh yang mudah-mudahan setelah selesai kita kuliah Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan enggak?